warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita belajar tema 2, selalu berhemat energi, pelajaran 2, 3, dan 4. Pelajaran 2, kita akan belajar muatan SPDP KD 3.2 dan 4.2, yaitu dengan materi tinggi dan rendahnya nada. Nada adalah bunyi yang beraturan. Dalam nada terdapat nada tinggi dan nada rendah. Tinggi dan rendahnya nada dapat ditentukan oleh frekuensi bunyi. Urutan tinggi rendahnya nada disebut tangga nada. Terdapat 7 nada yang menyusut tangga nada dari nada rendah ke nada tinggi. Nada yang ditulis dengan angka dinamakan not angka. Mengenal tinggi rendah suatu nada. Nada adalah bunyi yang beraturan. Terdapat nada tinggi dan nada rendah ditentukan oleh frekuensi bunyi. Kita bisa lihat di sini terdapat tangga nada, mulai dari nada rendah dan nada tinggi, yaitu do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Urutan tinggi rendah nada disebut tangga nada. Nada yang tinggi menunjukkan suara semakin tinggi, seperti di sini do dan do. Nada yang bertitik bawah disebut nada rendah. Nada yang bertitik atas disebut nada tinggi. Semakin ke kanan, nada akan semakin tinggi pula. Sekarang kita akan belajar muatan PPKN KD 3.2 dan 4.2. Hak dan kewajiban di masyarakat. Setiap manusia memiliki hak dan kewajiban dalam memanfaatkan sumber daya alam, misalnya air, untuk berbagai keperluan. Hak adalah segala sesuatu yang didapat oleh manusia sejak dalam kandungan. Nah, berikut contoh hak yang dapat diperoleh manusia dalam pemanfaatan air. Yaitu hak mendapatkan air bersih, hak mendapatkan aliran air yang lancar, hak memanfaatkan air untuk mandi, mencuci, dan minum, serta hak memanfaatkan air untuk mengairi sawah. Sebelum mendapatkan hak, kita harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu, yaitu berikut adalah contoh kewajiban yang harus dilakukan dalam pemanfaatan air, yaitu menggunakan air sesuai kebutuhan, menutup keran air jika sudah tidak digunakan, tidak mencemari air dengan limbah. Nah, berikut contoh kewajiban dan hak yang harus kita laksanakan, misalnya tidak mencemari air dengan limbah. Apabila kita tidak mencemari air, maka air bisa bersih. Nah, jadi kalau air bersih, kita bisa memperoleh hak kita menggunakan air bersih untuk mandi, mencuci, ataupun minum. Sekarang kita akan belajar muatan IPA KD 3.5 dan 4.5. Angin merupakan udara yang bergerak. Energi angin memiliki banyak manfaat bagi manusia. Salah satunya sebagai sumber energi bagi pembangkit tenaga listrik. Tadi Bu Ani sudah bilang dengan bantuan alat yang disebut aerogenerator. Sekarang kita akan belajar muatan yang selanjutnya, yaitu muatan bahasa Indonesia. Mengidentifikasi atau identifikasi informasi dalam teks petunjuk.
Cara mengidentifikasi informasi dalam teks petunjuk yaitu dengan cara membaca intensif atau membaca memindai. Apa itu membaca intensif? Membaca intensif adalah membaca dengan teliti dan seksama. Nah, berikut adalah contoh teks petunjuk pembuatan kincir angin dari kertas. Kita harus membaca teks petunjuknya untuk membuat sebuah kincir angin yang tepat. Nah, kita perhatikan alat dan bahannya. Kita harus baca dengan teliti, yaitu lidi, gunting, lem, kertas, berbentuk persegi, jarum, dan masih banyak lagi yang mungkin diperlukan untuk menghias ya. Nah, langkah-langkah pembuatannya kalian juga harus membaca dengan teliti dan seksama supaya tidak ada yang terlewat langkah-langkahnya. Yaitu yang pertama, ambil kertas, lalu ikuti instruksi pada gambar, dan selanjutnya. Gitu. Jadi kalian harus teliti. Selain teks petunjuk pembuatan suatu benda, teks petunjuk sering kita temui di kemasan obat. Dengan adanya teks petunjuk, kita bisa meminum obat sesuai dengan takaran atau dosis yang telah ditentukan, sesuai dengan usia, sesuai dengan penyakit yang diderita, dan sebagainya. Jadi, teks petunjuk itu memberikan petunjuk kita untuk melakukan sesuatu. Selanjutnya, kita akan belajar muatan bahasa Indonesia, yaitu menceritakan informasi gambar yang diamati. Nah, informasi dapat diperoleh dari gambar. Informasi dapat diceritakan dengan menjelaskan bagian-bagian gambar secara detail dan terperinci. Sampaikan juga gagasan pokok sesuai gambar. Kita perhatikan gambar berikut. Kita perhatikan gambar berikut ya. Nah, di sini kita lihat ada orang yang memulung. Kita bisa memberikan informasi, yaitu dengan menceritakannya ya. Ini Bu Ani akan menceritakan sesuai gambar tersebut. Hak yang belum terpenuhi. Di beberapa tempat masih sering kita jumpai warga yang kurang berkecukupan. Beberapa orang bahkan tinggal di tempat yang kumuh. Selain tempat tinggal, mereka juga kekurangan dalam segi pemenuhan kebutuhan makanan dan air bersih. Memulung bahan makanan serta meminum air tampungan merupakan salah satu contoh pemenuhan kebutuhan yang mereka lakukan. Nah, dengan begitu kita bisa menyampaikan informasi sesuai gambar yang kita amati. Dari teks yang disampaikan Bu Ani tadi, kita tentukan gagasan pokoknya, yaitu di beberapa tempat masih kita jumpai warga yang kurang berkecukupan ya. Selanjutnya, kita akan belajar PPKN KD 3.2 dan 4.2. Pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban dengan seimbang. Kita lihat di sini ada sebuah televisi. Pasti di rumahnya ada televisi ya. Nah, televisi menggunakan energi listrik, anak-anak. Listrik mempunyai banyak manfaat. Hak kita, hak yang kita dapatkan ya, hak kita yaitu memanfaatkan energi listrik untuk aktivitas sehari-hari. Contoh menonton televisi. Ingat, hak itu adalah yang kita dapatkan. Selanjutnya adalah kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan, yaitu menghemat penggunaan energi listrik. Contohnya mematikan TV jika sudah selesai menonton televisi. Nah, mari kita berlatih.